Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safira Hastina Putri dengan NIM 200512041101 dari Teknik Informatika 2020A. Di sini saya akan membahas tentang komponen penyusun jaringan dengan dosen pengampu Pak Agus Prihanto, STMKOM. Komponen jaringan. Komponen jaringan komputer adalah bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software untuk membantu dalam membangun jaringan komputer. Ada beberapa komponen jaringan penting yang harus ada di dalam jaringan komputer, yaitu NIC, switch, kabel, hub, router, dan modem. Kabel UTP. Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twisted pair kabel ini terbagi ke dalam dua jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. UTP atau unshielded twisted pair. Yang pertama, UTP adalah kabel yang khusus untuk transmisi data. Yang kedua, UTP terdiri dari 4 pasang kabel dengan berbeda warna, yang seperti biru, orange, hijau, dan coklat, yang melilit melingkar satu sama lain. Yang ketiga, tujuan dari kabel-kabel yang saling berlilit ini adalah untuk menghalau gangguan elektromagnetik atau crosstalk. Kelebihan kabel UTP atau unshielded twisted pair. Yang pertama, harga kabel jaringan UTP atau unshielded twisted pair terbilang murah dibandingkan kabel jaringan lainnya. Yang kedua, instalasi atau pemasangan kabel jaringan UTP terbilang mudah. Yang ketiga, pemeliharaan kabel jaringan UTP terkenal mudah. Yang keempat, ukuran konektor dan kabel jaringan UTP relatif kecil, diameternya 0,43 cm, sehingga terbilang fleksibel dan mempermudah dalam membuat saluran kabel. Yang kelima, kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel jaringan UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Kekurangan kabel UTP atau unshielded twisted pair. Yang pertama, kabel jaringan UTP rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Yang kedua, jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter, sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis coaxial, yaitu 500 meter. Yang ketiga, adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap. Yang keempat, beberapa kalangan banyak yang mengeluhkan transmisi data dari kabel jaringan UTP cenderung lambat. Yang kelima, diperlukan perangkat tambahan berupa pipa atau lastik atau pipa aluminium dalam instalasinya demi memaksimalkan fungsi kabel jaringan UTP. Kabel STP. Kabel STP atau shielded twisted pair adalah kabel jaringan yang sama halnya dengan kabel UTP dan FTP, yakni bagian dalam kabel STP terdapat 4 pasang atau lebih kawat tembaga yang dibagi menjadi beberapa pasang pair, lalu dipilih menjadi satu, dan di bagian luarnya lagi terdapat banyak lapisan pelindung, diantaranya berupa aluminium foil shielding, braided shielding, insulator, dan kabel jaket, dan masing-masing pelindung memiliki fungsinya masing-masing. STP atau shielded twisted pair. Yang pertama, kabel STP adalah kabel jaringan yang sama halnya dengan kabel UTP yang terdiri dari 4 pasang kabel. Yang kedua, kabel STP memiliki timah yang menutupi kabel yang berfungsi untuk menambah perlindungan dari gangguan elektromagnetik yang keluar dan masuknya kabel. Kelebihan kabel STP atau shielded twisted pair. Yang pertama, kabel STP dilindungi dengan aluminium foil yang memberikan kekuatan dan ketahanan yang baik dari segala gangguan frekuensi gelombang elektromagnetik. Aluminium foil terdapat pada setiap dawai pasangan kabel. Yang kedua, kabel STP memiliki perlindungan yang kuat sehingga dapat mengantisipasi terjadi tekukan
yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian dalam kabel. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam proses transfer data yang cukup cepat meskipun masih kalah dengan jenis kabel fiber optik yang didukung dengan teknologi canggih pada proses pembuatannya, termasuk menggunakan bahan serat kaca. Kekurangan kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Yang pertama, kabel STP memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan kabel UTP yang memiliki harga yang lebih terjangkau. Hal ini terkadang membuat sebagian orang memilih kabel UTP karena harganya yang terjangkau. Yang kedua, jarak jangkauan yang hanya terbatas, yakni sekitar 100 meter, kala dibandingkan dengan kabel jaringan coaxial yang dapat mencapai 500 meter. Untuk menambah daya jarak, maka membutuhkan radiator. Yang ketiga, material bahan yang digunakan kabel STP cenderung tebal, sehingga sedikit kaku dan kurang fleksibel, meski kabel ini memiliki ketahanan yang lebih baik. Standar warna kabel. Di sini ada standar internasional IEA atau TEA 568A atau standar A. Urutan pertama ada kabel putih hijau, urutan kedua ada kabel hijau, urutan ketiga ada kabel putih orange, urutan keempat ada kabel biru, urutan kelima ada kabel putih biru, urutan keenam ada kabel orange, urutan ketujuh ada kabel putih coklat, urutan kedelapan ada kabel coklat. Selanjutnya ada standar internasional TEA atau IEA 568B atau standar B. Urutan pertama ada kabel putih orange, urutan kedua ada kabel orange, urutan ketiga ada kabel putih hijau, urutan keempat ada kabel biru, urutan kelima ada kabel putih biru, urutan keenam ada kabel hijau, urutan ketujuh ada kabel putih coklat, urutan kedelapan ada kabel coklat. Kabel string. Yang pertama, kabel string merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lain. Yang kedua, fungsi kabel string ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe string ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Yang ketiga, kabel string sering digunakan di jaringan LAN yang menghubungkan alat yang berbeda. Kabel crossover. Yang pertama, kabel crossover merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Yang kedua, fungsi kabel crossover ini digunakan di jaringan LAN untuk menghubungkan device yang sama. Kategori kabel twisted pair dikategorikan berdasarkan kerapatan belitan kabel. Kategori pertama, kegunaan kualitas suara analog. Kategori kedua, transmisi suara digital hingga 4 megabit per detik. Kategori ketiga, transmisi data digital hingga 16 megabit per detik. Kategori 4, transmisi data digital hingga 20 megabit per detik. Kategori 5, transmisi data digital hingga 100 megabit per detik. NH. Kategori kelima, transmisi data digital hingga 1000 megabit per detik. Kategori keenam, transmisi data digital hingga 10 gigabit per detik dan mendukung transmisi di frekuensi 250 MHz. Kategori ketujuh, transmisi data digital hingga 40 gigabit per detik dan mendukung transmisi di frekuensi 600 MHz. Fiber optik. Yang pertama, kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain dengan bahan utama serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Yang kedua, fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu, dengan pembeda kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat dan tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik, sehingga stabil dalam penggunaannya.
Kelebihan fiber optik yang pertama, kecepatan transfer yang sangat tinggi hingga 10 gigabit per detik. Yang kedua, memiliki penghalang sinyal noise yang tinggi. Yang ketiga, keamanan yang bagus. Yang keempat, dapat membawa sinyal dengan jarak yang lebih jauh. Kekurangan fiber optik yang pertama, lebih mahal dibandingkan kabel twisted pair. Yang kedua, membutuhkan perlengkapan khusus untuk menangani fiber. Simulasi pemasangan kabel UTP. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.